Sobat Pangelmon TV. Saat ini saya berada di tengah hutan, tepatnya berada di pegunungan di Jawa Timur, yaitu Pegunungan Penanggungan atau Gunung Pawitra. Namun seperti yang ada di depan kita, ini adalah jalur, yaitu jalur kuno yang menuju ke puncak dari anak gunung Penanggungan, yaitu Gunung Syarah Klopo. Kita saat ini sudah berada di titik sesudahnya pos 3, ya, sekitar 10 menit dari pos 3 kurang lebih seperti itu. Nah, seperti kita ketahui, jalur setelah di pos 3 itu menanjak terus, hampir kemiringan di 70 derajat. Nah, ini jalur dari bawah, kita lihat ke atas. Nah, itu jalurnya naik terus. Dan untuk keadaan alamnya, ada berbagai macam jenis tanaman yang sepertinya mengelompok itu. Jadi ada kebun pisang begitu, sekitar berapa hektar. Terus kita ketemu lagi dengan kelompok jenis tanaman yang berbeda. Nah, ini juga berbeda. Ini namanya tanaman wiji, ya, kalau nama lokalnya. Nah, ini adalah tanaman wiji. Namun untuk manfaat dari tanaman ini saya kurang tahu. Dan di bawah banyak kami dapatkan bunga-bunga yang sangat cerah sekali. Ini adalah bunganya, warnanya merah cerah. Nah, di situ juga. Nah, ini saya kurang tahu ini jenis bunga apa, ya. Nah, ini mungkin semacam jenis tanaman kaktus begitu mungkin. Ini sangat indah sekali, cerah. Kalau melihat banyaknya serangga yang menempel di sini, kemungkinan ini ada zat gula, ya, di dalamnya, atau glukosa gitu. Nah, ini juga. Nah, ini cerah sekali. Tanaman wiji itu, nah, ini adalah tanaman wiji, seperti jenis umbian begitu, umbi-umbian. Nah, dia tingginya sekitar 3-5 meter, mengelompok di sini. Nah, banyak sekali tanaman-tanaman wiji. Kalau menurut teman saya yang di atas, tanaman ini tidak bisa dikonsumsi, ya, baik umbinya begitu tidak bisa dikonsumsi umbi-umbinya itu. Nah, ini kan ada semacam kayak ada umbi di sini, tapi tidak bisa dikonsumsi, katanya seperti itu. Tapi mungkin teman-teman punya referensi lain tentang manfaat dari tanaman di depan kita ini. Bahasa lokalnya kalau di sini menyebutnya tanaman wiji. Kita naik berasak-berasak, ya, istilahnya. Nah, ya. Nah, ini. Terus di sana terdapat semacam bekas aliran air begitu dari atas. Namun karena saat ini keadaannya mungkin dari kemarin masih belum hujan, jadi belum kelihatan ada genangan air di situ. Tapi kelihatan memang itu adalah jalur sungai. Oke, kita coba keluar lagi menuju ke jalur kuno. Nah, ini adalah jalur kuno, saudara-saudara pengutan P, Sobat Pangelmon TV. Ini adalah jalur kuno, dan batu-batu yang ditata di jalur ini merupakan batuan-batuan andesit yang kemungkinan besar ini memang ditata oleh para leluhur kita. Jadi mereka membuat jalur menuju ke bangunan-bangunan suci di atasnya, yaitu berupa candi-candi. Menurut apa yang menjadi informasi yang saya baca, di atas sana banyak candi-candi, banyak bangunan-bangunan suci. Jadi candi dalam pengertian yang sudah diperbaharui
merupakan bangunan suci. Kita naik terus. Nah, ini adalah bunga lantoro. Kalau bahasa sini lantoro. Ini bunganya. Nah, cantik kan? Untuk pucuk dari bunga lantoro ini bisa dikonsumsi ya, cukup direbus, terus apalagi dicampur dengan tanaman-tanaman pucuk yang lain, istilahnya lalapan ya, bukan lalapan sih, tapi lebih ke kulupan begitu kalau istilah orang sini ya. Itu sangat enak sekali pucuknya ya. Nah, pucuknya ini sangat enak sekali kalau direbus tercampur dengan kelapa begitu. Nah, jadi nah ini adalah terong hutan namanya. Ini terong hutan, namanya cipoka atau terong hutan. Ini kalau di eseng-eseng ya, nggak tahu aku kalau bahasa yang daerah lain ya. Kalau di sini di eseng-eseng itu seperti kayak ditumis terus direbus sedikit, yang ya setengah mateng gitu. Ini enak sekali, buat lalapan juga enak. Cipoka namanya, terong hutan. Ambil yang masih hijau ya, yang masih hijau seperti ini. Namun kalau ngambil ini harus hati-hati karena ini tanamannya berduri. Nah, ini durinya. Nah, bisa dilihat durinya ya. Nah, itu banyak duri-duri. Nah, ini ya kan, harus hati-hati, nancep ya kalau nggak hati-hati. Yuk, banyak tanaman-tanaman terong hutan di sini atau cipoka. Dan nah ini jadi pucuknya ya. Nah, pucuk ini dibuat untuk ulupan. Oke, terus kita naik lagi, masih di jalur kuno. Nah, kita dapatkan objek. Ini adalah objek yang bernilai arkeologi. Nah, ini kalau sekilas yang saya lihat memang seperti lumpang begitu. Ada cekungan di tengahnya dengan tidak begitu dalam, hanya sekitar berapa ya, 10 cm. Terus untuk diameter dari lumpang ini sekitar 50 cm dengan ketinggian sekitar 30-40. Ya, ini adalah lumpang. Pertanyaannya, kenapa lumpang ini sendirian di sini? Tidak ada artefak yang lain begitu. Apakah memang di zaman itu untuk menuju ke bangunan suci harus ada sesuatu yang dikasihkan kepada para pengunjung waktu itu? Jadi apakah memang ada orang-orang di sini dulu yang ditugaskan untuk meracik sesuatu? Jadi lumpang itu memang fungsinya untuk meracik sesuatu ya, ditumbuk begitu. Ada bahan makanan, ada bahan obat ataupun bahan bedak begitu, atau bahan khusus untuk ritual. Jadi diracik di sini, terus ketika ada pengunjung yang datang tidak berhenti di sini dulu, terus diberi sesuatu di sini begitu, untuk buat bekal lah atau tanda lah mungkin ke menuju bangunan suci di atas. Ya, ini adalah lumpang. Ada juga yang menyatakan bahwa di warga yang kastanya rendah begitu ya, karena waktu itu ada penerapan kasta seperti kasta Sudra, itu adalah kasta terendah waktu itu, membuat suatu tempat persembahan, yaitu Linggayoni ya, yang berlatar belakang Hindu Siwa. Jadi membuat Linggayoni sederhana, jadi menyerupai seperti lumpang seperti ini. Ada dua versi penyebutan, ada yang menyatakan ini adalah yoni, ada juga yang menyatakan ini adalah lumpang begitu.
Oke, kita lanjutkan perjalanannya dan kita bertemu dengan jalur menanjak lagi. Oke. Ya, jangan kemana-mana ya, tetap standby di Panulmon TV. Ada apa saja di atas sana, tentunya kita akan disuguhkan dengan karya-karya dari leluhur kita yang mempunyai seni yang luar biasa. Naik, terus naik. Wih. Ya, kita sekali-kali lihat di bawah ya. Nah, itu jalurnya. Ini ada pohon apa ini? Kurang tahu. Yuk, lanjutkan. Nah, tuh jalurnya. Terus naik terus.